Cerita anak Pak D. Gamal dalam kisah Harimau Pemakan Rumput. Harimau, sang raja hutan belantara, dikenal sebagai hewan yang kuat dan gagah. Ia pemburu ulung yang sangat menakutkan. Meski demikian, harimau merasa iri dengan gajah yang memiliki tubuh besar serta kerbau hutan yang memiliki kekuatan mengagumkan. Sering harimau membayangkan jika ia bertubuh sebesar gajah dan sekuat kerbau hutan, seluruh bangsa hewan pasti akan semakin takut padanya. Harimau merasa penasaran, mengapa gajah bisa bertubuh besar dan kerbau hutan bisa sangat kuat seperti itu. Setiap hari, secara diam-diam, ia mengamati gajah dan kerbau hutan ketika mereka memakan rumput hijau yang tumbuh subur di dekat air terjun. Lantas pikirnya, bisa jadi rumput hijau itulah yang membuat tubuh gajah sangat besar dan kerbau hutan sangat kuat. Harimau pun mulai memakan rumput hijau. Setiap hari ia memakan rumput hijau dengan lahap dan penuh semangat. Ia sangat berharap tubuhnya akan lekas membesar seperti tubuh gajah dan kekuatannya menyerupai kekuatan kerbau hutan. Waktu terus berlalu. Harimau heran karena ia tidak melihat tubuhnya berubah. Ia tetap seperti semula, tidak bertambah besar seperti gajah dan juga tidak sekuat kerbau hutan. Harimau bingung. Berulang-ulang ia bergumam pada dirinya sendiri. Aneh, kenapa rumput hijau ini tidak bisa membuat tubuhku lekas membesar dan otot-otot tubuhku menguat? Harimau yang kebingungan itu jadi sering menyendiri di pinggir sungai. Ia sering merenung. Suatu hari, muncul peri hutan di depan harimau yang sedang menyendiri di pinggir sungai. Tanya peri hutan, "Wahai sang raja hutan perkasa, apa yang terjadi denganmu hingga kau nampak murung seperti itu?" Harimau lalu menceritakan keheranannya. Ia telah memakan rumput hijau, namun tubuhnya tetap seperti biasa, tidak besar seperti gajah, dan juga tidak kuat seperti kerbau hutan. Peri hutan tersenyum manis. Katanya kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepala, "Harimau, kamu itu ditakdirkan sebagai hewan pemangsa daging, bukan pemakan rumput. Gajah ditakdirkan pemakan rumput, tapi bukan karena rumput yang membuat gajah bertumbuh tinggi besar, namun karena ia ditakdirkan seperti itu. Begitu pula dengan kerbau hutan." Harimau terdiam merenungkan ucapan peri hutan. Akhirnya ia sadar. Ia menerima dirinya apa adanya karena itu adalah takdirnya. Ia ditakdirkan bertubuh sedang yang membuatnya bisa bergerak cepat dan lincah selaku pemburu ulung. Tidak seperti gajah atau kerbau hutan yang jauh lebih lambat gerakan mereka dibandingkan dirinya. Pesan Pak D. Gamal, jadilah diri kita sendiri karena masing-masing dari kita ditakdirkan memiliki kelebihan dan keistimewaan tersendiri.